Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa ya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin, sahabat penasih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini setelah kita melaksanakan salat subuh di masjid, di rumah dan musholanya masing-masing, kenikmatan tersendiri, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan termasuk wirid, dzikir dan doa kita Allah perkenankan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Hadirin kaum muslimin, sahabat masan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kembali saya bisa menemani sahabat semua melalui 102,3 Ras FM Jalan Setiabudi 19. Tentu di acara Embun Pagi mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. Setiap hari Rabu dan Sabtu saya menemani sahabat semua dari jam 5 sampai jam 6. Nomor kontak 0812210103, nomor WA atau nomor kontak, atau 0813942409. Bisa dipergunakan untuk salam-salam ataupun informasi dan lain sebagainya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi yang bahagia ini mudah-mudahan semuanya dalam keadaan senang, bahagia. Dan di pagi yang bahagia ini mudah-mudahan seluruh karunia dan kenikmatan Allah senantiasa gelontorkan kepada kita sekalian. Allahumma in kana rizqi fis sama famsilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana mu'assiran fa yassirhu wa in kana ba'idan faqribhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Putra putri, putu, turunan kita semua mudah-mudahan Allah takdirkan menjadi putra putri, putu, cucu yang soleh solehah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada panutan alam, panutan sepanjang masa, Rasul Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, larangan memperlakukan istri dengan sewenang-wenang. Ayatnya jelas di surah An-Nisa ayat 19 sampai 21. Larangan memperlakukan istri dengan sewenang-wenang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum antarisun nisaa karhan wala ta'dhuluhunna litadhabu biba'di ma ataitumuhunna illa ayyatiyanna
illa ayyatina bifahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira wa an aradtum mastibdala zawjin makana zawj wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'an atakhudunahu buhtanan wa ismam mubina wa kaifa ta'khudunahu wa qad aqta ba'dukum ila ba'di wa akhadna minkum maitan qalido misaqan qalido wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Wallahu a'lam bimuradi. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, sahabat nasan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, larangan memperlakukan istri dengan sewenang-wenang ini ada di dalam surah An-Nisa ayat 19 dan 21. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali darinya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat, mitsaqan ghalidha. Hadirin kaum muslimin, sahabat penarasan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bimuradih. Hanya yang jelas di situ kita mendapatkan penjelasan utuh bahwa seorang suami, bahwa seorang istri adalah pakaian suaminya dan pakaian istrinya. Karena sama-sama pakaian, jangan saling membuka pakaian, artinya aurat. Bahkan dalam keterangan lain, salah satu tujuan diutusnya sang Nabiullah Muhammad SAW adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak secara umum itu dibagi dua. Yang pertama secara vertikal, yakni akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala langsung. Dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala secara vertikal itu disebut dengan akhlak rububiyah. Apa yang dimaksud dengan akhlak rububiyah? Yakni akhlak yang meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang esa dalam seluruh perbuatan, nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha luhur. Maka disitulah kita bisa mengadopsi sifat-sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala
sehingga kita mampu menjadikan sifat-sifat rububiyah Allah itu melekat kuat dalam diri dan keluarga kita, dalam perbuatan dan tutur kata, dalam seluruh aktivitas, melekat kuat sifat-sifat zat yang maha perkasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Sebagai suami, sebagai istri, sebarluaskanlah sifat-sifat pemaaf dan penyayang ini, karena Allah pun maha pengampun lagi maha penyayang. Banyak sekali kekesalan, banyak sekali kejengkelan, kejenuhan, kelelahan menghadapi suami ataupun menghadapi istri. Maafkan saja, karena di situ adalah boleh jadi sumber kebaikan di hadapan Allah. Padahal menurut kita itu adalah sesuatu yang tidak nyaman. Atau sebaliknya, kita benci kepada suami padahal kita tidak tahu dengan sifat yang jeleknya itu menjadi jembatan utuh untuk menjadikan kita mampu memancing bantuan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka maafkanlah kesalahan suami, maafkanlah kelemahan istri, maafkanlah kelemahan suami, maafkanlah kesalahan istri. Hal ini menjadikan kita sebagai rumah tangga yang sanggup membungkusnya dengan kalimat misaqan ghalido, yaitu perjanjian yang kuat. Artinya hanya mati yang memisahkan suami istri. Selain daripada itu tidak ada alasan untuk berpisah, apalagi bercerai, apalagi saling menyakiti. Ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum antarisun nisa'a karhan, dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu memposai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Illa ayatina bifahishatin mubayyinah. Jadi salah satu tujuan diutusnya sang Rasul Muhammad SAW adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia. Dan akhlak secara umum itu dibagi dua. Yang pertama adalah secara vertikal, yakni langsung kepada zat yang maha perkasa Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu akhlak rububiyah, meyakini keberadaan Allah yang esa dalam seluruh perbuatan. Jadi tidak pernah mengenal siang, malam, pagi maupun petang kecuali Allah senantiasa mengawasinya. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Menjadi prinsip dalam kegiatan ekonomi, menjadi prinsip dalam kegiatan berpolitik, bahkan menjadi prinsip dalam kegiatan aktivitas sehari-hari. Sehingga dalam dirinya terpancar nilai-nilai rububiyah, yakni seseorang yang merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama 24 jam, maka itu adalah akhlak rububiyah, yakni hadirnya Allah yang tidak mengenal ruang dan waktu. Jika seseorang mendapatkan kesempatan untuk meyakini hadirnya Allah yang tidak mengenal ruang dan waktu, maka itu adalah akhlak rububiyah. Kemudian akhlak rububiyah itu meyakini keberadaan Allah yang Maha Esa, seluruh perbuatan, nama-namanya yang indah, serta sifat-sifatnya yang luhur. Artinya sekalipun kita dicaci, dimaki, tetap kita memberikan sesuatu yang terbaik dan menjawabnya dengan prestasi, bukan balas dendam, apalagi marah-marahan. Dicaci memang dicaci, dimaki memang dimaki, bahkan ada ancaman untuk satu dan lain hal yang sifatnya menghilangkan nyawa seseorang. Ketika ada kesempatan untuk membalas, bukan untuk membalas, malah justru memberikan maaf dan ampunan. Sosok seperti ini adalah orang yang memang menjadikan dia sifat-sifat rububiyahnya melekat kuat dalam diri dan keluarganya.
Artinya dalam rumah tangga itu banyak kelemahannya, banyak kesusahannya, banyak kesulitannya, banyak marah-marahannya. Sejak hari ini ketika kita sudah sepasang suami istri, sebagaimana sebelum kita menikah begitu indahnya perkataan, perbuatan, dan ucapan, maka keindahan perkataan, perbuatan, dan ucapan pada saat kita pacaran hendaknya dipertahankan pada saat kita sudah menjadi sosok orang ibu dan menjadi sosok seorang ayah, bahkan menjadi sosok seorang kakek atau menjadi sosok seorang nenek. Perkataan, perbuatan, dan ucapan yang indah pada saat kita pacaran terjaga, terpelihara, dan memang itu dibungkus oleh kalimat misaqan ghalidha. Memang banyak masalah memang banyak. Memang banyak kekesalan memang tak terhitung. Mau banyak salah, mau banyak kesal, yang penting gak pernah hilang rasa cinta dan perhatian, gak masalah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Siksaan Allah sangat keras, siksaan Allah sangat pedih, tapi ternyata keras dan pedihnya itu sedikit banyaknya maaf Allah dan rahmatnya. Bahkan seseorang masuk surga pun di antara sekian banyak penyebab seseorang masuk surga ternyata bukan hanya dari prestasi ibadah saja, bukan hanya dari prestasi kebaikan-kebaikan saja. Di situ terselip karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah rububiyah. Kemudian yang kedua adalah uluhiyah. Totalitas penyembahan ibadah hanya kepada Allah tanpa sedikit pun menyekutukannya. Totalitas sebagai seorang suami memberikan makan, minum, dan kebahagiaan kepada pasangan hidupnya, itu suami atau itu istri. Memberikan kebahagiaan hidupnya dan mencukupi segala kebutuhannya tentu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Anak-anaknya tidak boleh ada alasan untuk menderita, suami dan istrinya tidak ada alasan busung lapar dan gizi buruk. Siapa itu? Orang-orang yang sanggup menjadikan segala sesuatunya dikerjakan lillahi ta'ala. Lelahnya diganti dengan lillah. Capek memang capek, tapi pahalanya luar biasa. Lelah memang lelah, tapi balasannya berlipat ganda. Mau capek, mau lelah, yang jelas usaha terus mangprang, hasilnya kumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu? Orang yang totalitas memelihara dan menjaga sakinah mawadah warahmah lewat upaya dan usaha yang terus menerus tanpa mengenal lelah, sehingga pada saatnya dia mendapatkan kebahagiaan yang dicita-citakan bersama keluarga tercintanya. Anaknya banyak masalah. Tapi masalah yang dihadapi oleh keluarganya dilakukannya melalui jalan keluar yang elegan. Dia tetap berusaha, bekerja keras, meminta dan memohon bantuan kepada Allah, sehingga persoalan hidup dia curhatkan, dia bisikan kepada Zat yang Maha Perkasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi keluarga, mendapatkan jabatan, kedudukan, dan seluruhnya, dia tetap request kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu di Pagi 102,3 Rasa FM, Jalan Setiabudi 19. Larangan memperlakukan istri dengan sewenang-wenang. Surah An-Nisa ayat 19 dan 21. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu pada Allah
menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali darinya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul, bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu melalui 102,3 Rasa FM Jalan Setiabudi 19. Nomor kontak 0812-210-23 atau 081394248409. Setiap hari Rabu dan Sabtu dari jam 5 sampai jam 6 saya menemani sahabat semua. Mudah-mudahan seluruh sahabat Rasa, khususnya kaum muslimin pada umumnya, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama secara vertikal, kemudian yang kedua secara horizontal, yaitu akhlak kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada akhlak kita kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kedua jenis akhlak, rububiyah, uluhiyah yang vertikal dan horizontal, itu saling berkaitan satu sama lain. Manusia rajin beribadah kepada Allah tetapi sering menyakiti perasaan sesama, maka ibadahnya itu seolah menjadi sia-sia karena tidak tercermin dalam perilakunya. Artinya ketika ibadahnya bagus, maka perlakuan dan akhlaknya pun bagus di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan itu standar atau tolak ukur. Sehingga ketika kaum muslimin menjadikan sholat sebagai tiang agama, maka itu bukan hanya dalam sholat tiang agamanya, tapi juga tiang persahabatan, tiang persatuan, tiang perjuangan, bahkan tiang jihad. Tiangnya sama, rububiyah, tiangnya sama, uluhiyah, vertikal, horizontal, tetap komitmen. Maka itu bisa dipastikan, kalau salatnya bagus, ibadahnya bagus, maka dia pun sanggup menjaga kebagusannya itu dalam kaitan hubungan dengan sesama manusia. Maka ibadahnya itu seolah-olah menjadi sia-sia jika ibadahnya bagus, tapi perlakuan terhadap sesama manusia jauh panggang daripada api. Demikian pula manusia yang terlihat santun terhadap sesama, tetapi gemar meninggalkan sholat, maka amal santunnya menjadi tidak bernilai sama sekali. Infaknya besar, sedekahnya tak terhitung, tapi ente sholat, mubazir. Bagus sholatnya, doanya ngegeleger, tapi akhlaknya kurang bagus di hadap sesama manusia, juga tetap kurang sinkron. Artinya akhlak secara vertikal dan horizontal itu sinkron adanya. Begitu juga kita kepada suami dan kepada istri. Akhlak kita kepada suami, akhlak kita kepada istri menghadirkan ketenangan, ketentraman, bukan ancaman, apalagi intimidasi. Datang suami jadi resah, datang istri tidak nyaman. Itu buah daripada sholat. Kalau sholatnya bagus, ibadahnya bagus, datangnya suami nyaman, tentram. Kalau ibadahnya bagus, sholatnya bagus, datang istri nyaman, tentram, indah aja udah. Oleh sebab itu, ketika ibadahnya bagus, perlakuan kepada orang lain tidak bagus, maka itu menjadi sesuatu yang tidak sinkron.
Manusia yang rajin ibadah kepada Allah tetapi sering menyakiti perasaan sesama, maka ibadahnya itu seolah-olah menjadi sia-sia, tidak tercermin dalam perilaku. Demikian pula manusia yang terlihat santun terhadap sesama manusia tapi gemar meninggalkan sholat dan perintah Allah, maka amal santunnya menjadi bernilai sama sekali, tidak bernilai sama sekali. Oleh sebab itu, keduanya, baik akhlak kepada Allah secara vertikal ataupun horizontal, akhlak kepada makhluk harus berjalan seiring sejalan, sehingga terbentuk pribadi muslim yang paripurna. Udhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh, integral, universal. Suatu hari Siti Aisyah berkata kepada Rasul, "Ya Rasul, ini orang pahalnya masuk surga." "Masuk surga?" "Masuk surga ya Rasul." "Kenapa Aisyah?" "Ya karena salatnya bagus, saumnya juga mantap, sedekahnya tak terhitung." "Masa iya dia tidak masuk surga ya Rasul?" "Jadi menurutmu?" "Jadi menurut saya dia ahli surga ya Rasul. Pertimbangannya salatnya rajin, sedekahnya oke." Kata Rasul, "Wahai Aisyah, ini orang ahli neraka." "Ahli neraka?" Aisyah sampai langsung gemeteran. Ternyata prediksinya salah, meleset. Ketika ditanya apa alasannya, Rasul menjawab, "Orang ini memang rajin sedekah, rajin salat, tapi dia sering menyakiti tetangganya. Maka amaliah yang ia lakukan selama ini Allah akumulasikan kepada orang-orang yang selama ini disakiti oleh perkataan, perbuatan, dan tindakannya. Maka dia di hadapan Allah mendapatkan jerih payahnya itu zong." Nauzubillahi min dzalik. Seperti itu. Artinya sholat bapak, ibu, saya semua harus sinkron antara vertikal dan horizontal. Akhlak kita kepada Allah rububiyah, akhlak kita kepada Allah uluhiyah, dan akhlak kita kepada sesama manusia horizontal harus terpelihara, terjaga, dan terukur. Akhlak secara horizontal kepada manusia bisa dimulai dari lingkungan keluarga. Dari sanalah pendidikan akhlak dimulai antar sesama anggota keluarga, suami, istri, dan juga anak-anak. Dan termasuk pelajaran yang penting tentang bagaimana seorang suami sebagai kepala keluarga dengan akhlak yang mulia itu memperlakukan istrinya. Istrinya nyaman, suaminya tenang. Makanya ketika kita mendapatkan suami yang soleh dan pasangan yang solehah, udah itu dunia akhirat baik, surga dunia dan akhirat. Memang ada nerakanya di dunia, ada neraka dunia, neraka akhirat, nauzubillahi min dzalik. Banyak harta tapi tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena jauh dengan Tuhan. Tinggi jabatan tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Karena jauh dengan kebaikan. Kebaikan yang mana? Rububiyah dan uluhiyah. Kalau yang rububiyah itu adalah orang-orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jabatan, kedudukan, harta, suami, dan pasangan turunan kita itu adalah merupakan amanah dan pemberian serta rizki serta karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus dijaga, dipelihara ketenangannya, kenyamanannya, bahkan kebahagiaannya. Yang kedua, uluhiyah, totalitas. Kita memberikan sesuatu yang terbaik buat keluarga, sahabat, tetangga, turunan kita. Sehingga kebaikan, kenikmatan, ketenangan, dan kenyamanan itu terpancar jelas dari seorang suami, terpancar jelas dari seorang istri. Sehingga anggota keluarga itu tidak lain kecuali keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lalu apa asbabun nuzul surah An-Nisa ayat 19 ini? Bapak Ibu hadirin kaum muslim, sahabat nasional rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis yang berkenaan dengan surah An-Nisa ayat 19 yang bersumber dari Ibnu Abbas. Di zaman jahiliyah, jika seorang laki-laki meninggal dunia, maka wali si mayit lebih berhak atas istri yang ditinggalkan. Ia berhak mengawininya atau mengawinkannya kepada orang lain ketimbang keluarga wanita itu. Maka turunlah ayat di atas sebagai penegasan tentang kedudukan wanita yang ditinggal suaminya. Kemudian dalam hadis lain diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari Abu Umamah bin Sahal bin Hanif, ditemukan ketika Abu Qais bin Al-Saslat meninggal, anaknya ingin mengawini istri ayahnya. Perkawinan seperti ini merupakan kebiasaan di zaman jahiliyah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah An-Nisa ayat 19 yang melarang menjadikan wanita sebagai harta warisan. Penjelasan tentang An-Nisa 20:21 ini adalah jawabannya. Hadirin kaum muslimin, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsentrasi kita adalah tetap kepada akhlak rububiyah, akhlak uluhiyah, vertikal dan horizontal. Melalui akhlak yang vertikal dan horizontal, rumah tangga kita tidak akan pernah gagal. Memang pahit menurut manusia, tetapi ternyata itu sumber kebaikan. Memang jelek menurut manusia, ternyata kejelekan itu adalah sumber kasih sayang dan ampunan Allah. Artinya yang namanya rumah tangga itu banyak tangganya. Ada tangga kebahagiaan, bahagia sekeluarga. Ternyata tangga itu tidak cukup bahagia, ada tangga selanjutnya, tangga susah. Susah semuanya. Pada saat manusia diberi cobaan berupa kebahagiaan, insya Allah aman, lulus tentang nilainya pun cum laude. Tapi belum tentu ketika dia mendapatkan ujian atau tangga kesusahan, apakah dia tetap lulus? Insya Allah lulus. Siapa itu? Mereka yang menjadikan akhlak Allah yang rububiyah dan uluhiyah, vertikal, horizontal, menjadikan pribadi sekaligus mengadopsi kasih sayang dan ampunan Allah SWT dalam menjalankan rumah tangga dan kehidupan aktivitas lainnya. Oleh karena itu, kemampuan kita menjaga akhlak rububiyah, uluhiyah, vertikal dan horizontal adalah rumus utama dan pertama dalam mengayomi rumah tangga. Larangan memperlakukan istri dengan sewenang-wenang. Hadirin kaum muslimin, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kata-kata kunci, yaitu berikut kata yang sering disebut dalam ayat 19 dan 21. Yang pertama adalah pengertian khuluk dan nusus. Dua kata yang dijumpai dengan pembahasan ini adalah pertama, istilah khuluk atau tebusan berasal dari kata khola'as sauba yang artinya menanggalkan pakaian. Dikatakan demikian karena istri adalah pakaian bagi suami dan suami pun adalah pakaian bagi istri. Khalasa sauba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187 berbunyi, mereka istri-istrimu adalah pakaian bagi kamu dan kamu pun pakaian bagi mereka. Hunna libasulahum walahum libasulahunna. Dalam kitab fikih sunnah karangan Said Sabiq dijelaskan bahwa khuluk dinamakan juga tebusan karena istri menebus dirinya dari suami dengan mengembalikan apa yang pernah diterimanya atas mahar yang pernah diberikan kepadanya. Jadi ada khuluk, ada nusyus.
Lalu apa nusyuz? Secara istilah nusyuz berarti sikap salah seorang di antara suami dan istri dalam nusyuz pihak suami terhadap istrinya adalah dari yang selama ini bersifat lembut dan penuh perhatian, dari yang selama ini penuh lembut dan kasih sayang berubah menjadi kasar. Atau suami yang biasanya bersikap ramah dan bermuka manis berubah menjadi ta'ajub dan bermuka masam atau menentang. Dari pihak istri, nusyuz bisa berbentuk ditinggalkannya kewajiban-kewajiban istri di samping menunjukkan sikap-sikap tidak patuh kepada istri dan pasangannya. Jadi nusyuz itu artinya sikap suami yang tadinya penyayang, perhatian, dan all season itu ya. 24 jam kasih sayang dan perhatian. Begitu juga istri, kasih sayang dan cintanya 24 jam tiba-tiba berubah. Yang tadinya penyabar menjadi pemarah. Yang tadinya dermawan menjadi pelit. Yang tadinya perhatian menjadi cuek. Sifat seperti ini disebut dengan nusyuz. N-U-S-Y-U-S. Oleh sebab itu, kata-kata yang ada di dalam ayat ini menjadi patokan sekaligus juga pandangan kita bahwa kita terhindar dari sifat-sifat itu. Karena apa? Karena di dalam surah Al-Baqarah ayat 187, hunna libasulahum walahum libasulahunna. Pakaian suami adalah istri, pakaian istri adalah suami. Artinya sesama pakaian tidak bisa untuk saling membukanya di sembarang tempat. Karena itu aib. Makanya Nabi bilang satu di antara perkara yang jeleknya luar biasa, puncak kejelekan yang dilakukan oleh pasangan suami istri adalah ketika pasangan tersebut menceritakan kelemahan pasangan yang lain di hadapan publik. Ece ya salaki abdi madai geus manya kerek nagandeng. Dia pelit nate moal aya bedanya jeung suami ece mah bager meureun. Diceritain, ditelanjangin kejelekan suaminya, ditelanjangin kejelekan istrinya. Orang yang menelanjangin kejelekan pasangan hidupnya itu adalah sejelek-jelek amal. Hunna libasulahum walahum libasulahunna. Mengawali hari dengan ilmu dan inspirasi di Embun Pagi 102,3 Ras FM, Jalan Setiabudi 19. Nomor kontak 0812 1023 atau 0813942409. Hatur nuhun buat warung Pak Cikur anu aya di kawasan Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, dekat dengan Ipok Aleh itu ya, menyediakan menu unggulan sesuai dengan lidahnya masing-masing. Yang suka kuliner mangga biasa dicoba di warung Pak Cikur. Ada jus unggulan, jus yang memanjakan lidahnya konsumen. Ada jus jambu gratis, ada jus stroberi gratis, menu gratis bonus buat yang datang ke warung Pak Cikur. Kemudian juga buat bapak ibu yang suka kuliner tambahan, ada warung seblak Juragan Seblak Kang Miftah. Ada seblak ayam rasa coklat, ada seblak ceker rasa variannya banyak. Bagi yang mau icip-icip biasa sumping ke sekitaran dagu atas koridor, terus menjajaki
menu unggulannya setiap Rabu dan Sabtu menggelar event juragan sebelah gitu ya. Mengutakan delivery ke abdi. Mangga anu bade cobian. Terus anu kadua, Bapak Ibu anu punya kesempatan untuk menjadikan anak turunannya ahli nahwu dan sorof, ahli bahasa Arab, biasa mencoba banyak pedoman hidup, yaitu terdapat pada tata cara untuk mendapatkan kemudahan itu, yaitu dalam belajar mudah ilmu nahwu sorof. Videonya lengkap, kemudian cara-caranya mudah. Yang mau bisa japri ke abdi, engke ku abdi dipasihkeun ka Kang Ahmad. Terus anu katilu, Bapak Ibu anu bade gentos kendaraan baru dan bekas, tiasa merapat di Bungsu Motor Jalan Ciwaruga, kagunganana Bapak Kapolsek. Kemudian buat Bapak Ibu Aat yang sering kuliner pasang dan distributor makanan keringan, tiasa ka Ibu Aat variannya banyak, aya basreng, aya cireng, aya yang lain-lainnya. Juga buat Bapak Ibu yang punya kesempatan untuk melanjutkan anaknya sekolah sementara biayanya tidak ada, tiasa Yayasan Wisma Asuh Masjid Agung As-Salam menyediakan pendidikan gratis untuk tingkat SMP. Kemudian hatur nuhun saya juga buat alumni SMA Bunga Bangsa, hatur nuhun ka Kang Nandang, Pak KM, hatur nuhun ka Kang Ale Permana, sareng ka Kang Asep Samantri. Untuk hilap hatur nuhun abdi ka Ibu Siti Rokayah, Ibu gurunya. Hatur nuhun ka Kang Rosid, hatur nuhun ka Kang Suparno, hatur nuhun ka Kang Atep, hatur nuhun ka Kang Ading, hatur nuhun buat semuanya guru-guru tercinta SMA BB. Hatur nuhun abdi oge kanggo Ibu Ehat, berkah salamina melimpah ruah rizkina, putra putrina soleh soleha, amin. Kata yang sama juga buat Ibu Rahmi di MTKD kelas Merati, berkah segala rupina, putra putrina soleha, rizkinya melimpah ruah. Oge sami ka Bapak Ibu anu aya di MTKD kelas Khadijah dan Aisyah, mudah-mudahan ponggawa Khadijah dan Aisyah salamina keluargana aya dina kamudahan, kelancaran, Allahumma yassir wala tu'assir. Mudah-mudahan keluargana mendapatkan rizki yang melimpah ruah, halalan thayyiban, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan segala cita dan doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, amin. Hatur nuhun abdi oge kasadaya ponggawa anu aya di KUA
Pak Ahmad Nuryani hatur nuhun, ka Pak Ade terima kasih, ka Pak Koko mohon sami, ka Pak Haji insyaallah putra mlinya ayeuna, ka Pak Agus Mulyana Rahmat hatur nuhun perhatosanana ka Kang Iwan oge Pak Sunaryo oge teu kakantun para ponggawa P3N. 17 Agustus tahun 45 merdeka, artinya merdeka secara lahir, merdeka secara batin. Kita buang jauh-jauh rasa malas, kita buang jauh-jauh segala yang menghambat. Kita jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai kemenangan buat seluruhnya. Sholat berjamaahnya mantap, sedekahnya besar, ikhlasnya mantap. Kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk bisa dan terus menggali berbagai macam ilmu. Jadi tidak cukup dengan ilmu satu, kita pelajari ilmu yang lainnya. Kita perdalam satu ilmu dan perdalam selanjutnya ilmu berikutnya. Banyak saudara dan sahabat kita yang menjadikan kesempatannya itu dengan kemerdekaan, ada yang jadi menteri. Dengan merdekanya Indonesia ada yang menjadi pengusaha. Dengan merdekanya Indonesia bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih menjanjikan. Dengan merdekanya Indonesia banyak yang dijamin ahli surga. Mudah-mudahan seluruh bangsa Indonesia dijamin ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Momentum kemerdekaan adalah momentumnya dewasa kita di hadapan Allah dan bijaksananya kita di hadapan sesama manusia, dan matangnya dalam bertindak, elegannya dalam berucap, bahkan mampu menjadikan inspirasi buat keluarga dan sahabatnya. Merdeka artinya sanggup memilih dan memilah mana yang benar, mana yang salah. Merdeka artinya sanggup mencari nafkah yang halalan thayyiban tanpa mengenal lelah. Dan merdeka itu artinya bebas dari penjajahan secara fisik, bebas dari penjajahan secara mental. Lahir batin kita merdeka. Oleh sebab itu, jangan melupakan sejarah jas merah. Para pahlawan, guru-guru kita, orang tua kita yang telah menjadikan negeri ini merdeka, tidak banyak yang diminta. Mudah-mudahan bangsa dan anak negara ini, anak bangsa dan negara ini menjadi anak bangsa yang sakinah, mawadah, warahmah dalam rumah tangganya. Balatun thayyibatun warabun ghafur ekonominya. Buat Bapak Ibu yang ada di komunitas Pokjaluh Kota, hatur nuhun ka Pak Pokjaluh sareng Paseku, Pak Endang Hasbullah sareng Pak Makmur, hatur nuhun. Oke, hatur nuhun abdi buat Bapak Ibu yang terlibat lomba make up. Ternyata juaranya Pak Subhana, aduh luar biasa. Kecil-kecil cabai rawit itu ya. Bapak Ibu yang menyelenggarakan lomba Agustusan, silahkan saja. Kita isi dengan sukaria, kita isi dengan penuh kebahagiaan, dan jangan pernah menanggalkan kecuali menancapkan sangsaka merah putih sebagai apresiasi dan penghargaan kepada guru-guru kita, para pahlawan kita, ulama dan kiai, tak terkecuali seluruh bangsa Indonesia. Jangan merasa berat hati, ya. Bapak Ibu sahabat penasihat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun abdi oge kanggo Bapak Ibu yang ada di para perindu surga. Hatur nuhun, mudah-mudahan Bapak Ibu selamanya dalam keadaan lindungan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hatur nuhun oge abdi ka sadaya Bapak Ibu anu aya di jaga siar
Ibu Titin, Ibu Lia, hatur nuhun. Ibu Ai Kurniati, Ibu mudah-mudahan Ibu Saramina ayatina panangan tayungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu sahabat nasional dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu di 102,3 FM Jalan Setagudi 19. Nomor kontak 0812-210-3 atau 081394248409. Apa kandungan surah An-Nisa ayat 19 dan 21 ini? Kandungan yang ada di dalam surah tersebut ternyata Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sahabat penasih dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah melarang kaum muslimin melakukan perbuatan hina dan aniaya sebagaimana perbuatan itu sering dilakukan pada zaman jahiliyah. Perbuatan hina dan perbuatan aniaya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Masyarakat jahiliyah memperlakukan wanita itu tidak lebih dari seperti perahan. Dieksploitir. Dan budak-budak belian. Bahkan jauh lebih dari itu. Setelah itu kemudian datanglah Islam dengan membawa perubahan yang spektakuler dan mengajarkan nilai-nilai serta perilaku yang terpuji, menempatkan wanita pada posisi yang mulia. Dan itulah ajaran yang paling elegan yang pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, yakni dinul Islam, yang awalnya adalah terpojok menjadi terhormat, yang awalnya terhina menjadi termulia. Dan itu adalah perubahan yang spektakuler yang Allah ajarkan melalui sang Nabi akhir zaman, Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk-bentuk penghormatan Islam terhadap wanita telah banyak tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antara bentuk penghormatan tersebut adalah melalui pengajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 3 ayat yang mulia. Ayat 19, ayat 20 dan ayat 21 dari surah An-Nisa. Firman Allah ini secara khusus berbicara tentang larangan berbuat aniaya terhadap wanita. Larangan ini sekaligus mencabut praktek-praktek jahiliyah, aniaya dan menghina, apalagi menjadikan sapi perahan, apalagi jadi budak-budak seks komersil. Larangan ini sekaligus mencabut praktek-praktek yang tersebut tadi, sehingga martabat dan harga diri manusia, wanita pada khususnya, menjadi terangkat dan elegan. Bagaimana jenis dan perilaku jahiliyah suami terhadap istri pada saat dulu yang diharamkan? Pertama, satu, kita bisa melihat menggauli istri dengan akhlak yang buruk. Perbuatan menggauli istri dengan akhlak yang buruk banyak dilakukan oleh suami dalam masyarakat jahiliyah. Perbuatan ini tidak terlepas dari pandangan hidup bangsa Arab pada saat itu yang menganggap rendah kedudukan wanita. Na'udzubillah min dzalik. Berbagai perilaku yang tidak layak ditampilkan suami sebagai cermin akhlak yang buruk terhadap mereka. Dan itu adalah refleksi dari sistem sosial masyarakat yang terjadi pada saat itu. Ketika Islam datang, sebagai bagian dari masyarakat Arab pada waktu itu memberikan contoh perlakuan terhadap istri yang berbeda 100%. Bahkan 180 derajat. Yang tadinya jelek menjadi bagus. Dan itu diungkapkan utuh oleh sang panutan alam Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, ma akraman nisa illa karim wa la ahanahunna illa lain. Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Tidaklah memuliakan perempuan kecuali orang-orang yang mulia, dan tidaklah menghinakan perempuan kecuali orang-orang yang hina.
Artinya hinanya seseorang di hadapan istri, bagaimana dia memperlakukan istrinya. Kalau istrinya senang, tenang, maka dia orang mulia. Kalau istrinya marah dan terpojok, maka dia orang yang hina. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin kaum muslimin, sahabat nasihat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis riwayat Ibnu Asakir tadi merupakan uraian terakhir dari pembahasan tentang larangan memperlakukan istri dengan sewenang-wenang. Surah An-Nisa ayat 19 sampai 21. Mudah-mudahan Bapak Ibu saya semua terhindar dari sifat-sifat jelek, apalagi sifat-sifat kasar. Karena itu adalah bagian dari yang harus kita hindari, sehingga Rasul memberikan warning, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ma akraman nisa illa karim wala ahanahunna illa lain. Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Tidaklah memuliakan perempuan kecuali orang-orang mulia, dan tidaklah menghinakan perempuan kecuali orang-orang yang hina. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya mendapatkan surga dunia dan surga akhirat. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya mampu mengadopsi sifat-sifat uluhiyah dan rububiyah, tetap terjaga dan konsisten hubungan kita secara vertikal dan horizontal, kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama kita. Baik hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kekurangan saya, mohon maaf saya. Itu dari kelemahan dan kebodohan saya jika memang ada kesalahannya, dan kalaupun ada benarnya itu karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah setiap hari Rabu dan Sabtu saya menemani sahabat semua dari jam 5 sampai jam 6. Tentu di acara Embun Pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. Akhirnya saya undur diri, mohon maaf saya sebanyak-banyaknya. Insya Allah dalam kesempatan selanjutnya kita akan bisa bertemu kembali. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Shadaqal adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.